Jaksa penuntut umum harus membuat memori bandingnya semeyakinkan mungkin bahwa Harvey Moise dengan korupsinya yang berjamaah ini betul-betul merugikan keuangan negara, bukan perekonomian negara, tapi keuangan negara sebanyak 300 triliun, dan itu yang harus dibuat di dalam memori banding. Karena yang kemarin seperti kita katakan rasanya tidak adil. Memang kita tidak boleh mengintervensi hakim. Betul. Hakim itu independen dan boleh punya keyakinan untuk memutus. Tapi supaya diingat bahwa orang yang dipuji-puji seperti yang kasus Tanur di Surabaya itu kan ketika memutus bebas, mula-mula orang mengatakan bahwa hakim yang memutus itu adalah seorang nasionalis, seorang yang sangat bagus, pantas mendapat penghargaan, kan dibela begitu oleh sesama hakim, terutama oleh atasannya. Ternyata dia korupsi, ternyata menerima suap dan ditangkap. Dan sekarang mulai terurai di mana saja dia menerima dan di mana saja dia menyimpan uang dan di mana membagi. Presiden Prabowo Subianto meminta para aparat hukum membersihkan diri sebelum dibersihkan rakyat. Sebab, kata Prabowo, rakyat Indonesia bukan rakyat yang bodoh. Prabowo pun meminta para hakim memberikan hukuman yang setimpal, terlebih dalam kasus korupsi. Bila sudah jelas melanggar dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah, hakim tidak boleh menjatuhkan vonis ringan. Prabowo mengatakan rakyat mengerti persoalan ini. Ketika ada korupsi ratusan triliun rupiah dengan vonis ringan, rakyat mencurigai koruptor itu dipenjara dengan fasilitas AC hingga lemari es. Ya makanya kita mempertanyakan karena kalau 300 triliun cuma dituntut 12 tahun dan kemudian divonis 6,5 tahun, masyarakat boleh curiga, public common sense masyarakat boleh curiga ini ada permainan. Ya, ini ada rekayasa, ada main mata, ada deal. Sebab pembandingnya sehari sesudah Harvey Moise ini, Budi Said divonis 15 tahun penjara hanya dengan korupsi 1,1 triliun. Bayangkan itu lebih dari 2 kali lipat, 2,5 kali dari yang dihukumkan kepada Harvey Moise yang 300 triliun yang didakwakan. Prabowo tidak secara gamblang menyebut kasus korupsi dengan vonis ringan yang dimaksud. Namun, pernyataan Prabowo ini muncul di tengah kontroversi vonis hakim terhadap Harvey Moise. Harvey yang terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan kerugian 300 triliun rupiah. Dalam sidang putusan yang berlangsung pada 23 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Harvey pidana penjara 6 tahun 6 bulan dan ganti rugi senilai 210 miliar rupiah. Jika tidak dipenuhi dari harta bendanya, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Nah, itu sebab itu bagi saya harapan bisa diberikan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung agar seruan Pak Prabowo atau sikap dan sindiran Presiden Prabowo itu supaya betul-betul menyentuh rasa keadilan. Jangan menyakiti hati masyarakat dengan korupsi yang begitu besar, lalu hakimnya juga hanya tertawa-tertawa ketika Harvey Moise divonis lalu saling berpelukan. Hakimnya hanya tertawa-tertawa, tidak menunjukkan rasa simpati kepada rakyat, sudah menunjukkan wajah serius. Ketiga hakim malah tertawa-tertawa ikut menyemangati Harvey Moise yang berpelukan dengan Sandra Dewi. Nah itu sungguh tidak etis sama sekali. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Eko Arianto dengan anggota Suparman Nyumpa, Enyusman, Jaini Basir, dan Mulyono itu lebih ringan dari tuntutan jaksa. Oleh penuntut hukum, Harvey Moise dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun pidana penjara untuk terdakwa Harvey Moise dalam dugaan kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dinilai berdampak negatif pada kasus tindak pidana korupsi serupa. Masyarakat menganggap vonis 6,5 tahun itu terlalu rendah untuk tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hukuman penjara yang dibacakan oleh Hakim Ketua Eko Arianto tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Harvey seharusnya tidak menerima vonis ringan karena bukan justice kolaborator dalam membongkar dugaan kasus korupsi tersebut. Nah oleh sebab itu jaksa juga jangan main-main. Masyarakat itu punya logika, dan masyarakat yang menafsirkan hukum, yang bisa menafsirkan hukum dan mencari dalil-dalil, itu sekarang udah banyak, tidak bisa dikuasai oleh jaksa. Hakim juga tidak boleh main-main. Kami punya bukti, kami punya keyakinan. Ya bisalah
selalu begitu sejak dulu kalau normatifnya. Oke. Oleh sebab itu saya berharaplah sindiran Pak Prabowo ini bisa menjadi pendorong bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia untuk melawan korupsi sebesar-besarnya. Saya pakai maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan. Nah jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menanggapi pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang menyebutnya orang gagal. Habibur Rahman menyebut Mahfud sebagai orang gagal ketika merespon kritik Mahfud terkait wacana denda damai untuk koruptor. Menurut Mahfud, masyarakat sudah memberikan tanggapan atas pernyataan Habibur Rahman itu. gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan Undang-Undang tentang Bea Cukai, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau Bea Cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Di jagat media sosial, memang banyak warganet yang mempersoalkan ucapan Habibur Rahman saat Mahfud yang ia sebut sebagai orang gagal. Sebagian warganet mempertanyakan capaian Habibur Rahman ketika menilai Mahfud sebagai orang gagal. Diberitakan sebelumnya, Habibur Rahman menyatakan pendapat Mahfud MD soal wacana denda damai bagi koruptor tidak perlu didengarkan. Sebab menurut Habibur Rahman, Mahfud telah mengakui bahwa ia gagal selama menjadi Menko Polhukam. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, wacana denda damai maupun pemberian maaf kepada koruptor tidak seharusnya ditanggapi dengan solusi prosedural seperti yang dikemukakan oleh Mahfud. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap tuh undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi Bea Cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35, dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Dihitung usia 30-nya. Apakah ada motif politik demi Kaisang, Bang Habib? Sekarang kacamatanya kacamata partai nih, Bang Habib. Ya, sorry. Gimana tadi? Apakah revisi Undang-Undang Pilkada motifnya itu adalah supaya Kaisang tetap bisa maju sebagai cagup atau cawagup? Undang-undang itu kan erga omnes lah. Ya. Erga omnes mengikat untuk semua. Jadi tentu tidak ada motif untuk orang per orang. Politisi Gerindra dan juga anggota parlemen Habibur Rahman tertangkap kamera terus bermain HP. Hal tersebut membuat netizen geram lantaran ia tidak mencerminkan adab seorang politisi yang baik. Ketika ia berbicara, ingin didengarkan oleh lawan bicaranya. Namun saat lawan bicaranya memberikan argumen, ia malah main HP. Kalau rakyat mengatakan yang berbeda, artinya kan yang Bang mendapat Habib bisa bilang rakyat yang mana ini? yang tadi itu lempar-lemparan di DPR, yang artinya rakyat menangkap bahwa ada something wrong, bahwa yang mendapat manfaat dari undang-undang tersebut jika memang disahkan adalah orang-orang tertentu, dan itu tidak semua orang bisa merasakan itu. Tentu saja hal tersebut ramai diperbincangkan
oleh netizen. Bahkan saat pembawa acara Metro TV bertanya kepada Habibur Rahman, ia tertangkap sedang bermain HP dan tidak menangkap pertanyaan dari pembawa acara Metro TV. Kontan saja para narasumber tertawa. Idealisme semacam itu nggak cocok kalau untuk digunakan sebagai argumentasi di dalam pembelaan atas upaya tersebut. Jadi buat saya nggak masuk akal aja kalau itu kemudian kita mempersalahkan rakyat yang tadi marah itu dengan mengatakan bahwa ini bukan untuk orang per orang. Jadi buat saya pilkada itu harus dikembalikan ke kitohnya, ke rohnya. Rohnya ini punya rakyat. Hal yang sama juga pernah terjadi di Indonesian Liars Club. Saat itu Sujiwo Tejo memperingati politisi Nasdem Irma Suryani yang saat itu sedang bermain HP. Sujiwo meminta kepada Irma untuk berhenti bermain HP karena tadi ketika Irma Suryani sedang memberikan paparan, Sujiwo Tejo tidak bermain HP. Mas saya lagi bicara, saya tidak baca. Kita dipersatukan oleh sumber mata air Bu Irma, saya lagi bicara, saya tidak baca HP ketika Anda tadi bicara. Saya akan berhenti ngomong sebelum semua berhenti. Oke, ya. Di dalam pertemuan yang sudah terjadwal, Sujiwo Tejo tidak pernah membuka HP. Karena saya sudah bisa ngasih tahu teman-teman saya, jangan HP-an dulu, aku lagi ada acara. Kalau di dalam pertemuan di jalan dadakan saya masih buka HP karena masih banyak yang gantung, Pak. Menurut saya inilah Pancasila. Inilah Pancasila yang nyata. Ada orang ngomong dengerin. Sorry Bu Irma, saya dengan kasih sayang ngomong ini karena saya termasuk sayang. Tentu saja, adab seorang politisi saat berada di layar televisi nasional akan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika sebagai pejabat saja, ia tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Padahal menghargai pendapat orang lain adalah salah satu menjalankan Pancasila. Belum food sudah dirty. Jadi itu yang kemudian rakyat merasa marah. Nah, kalau saya merasakan selama ini, kalau makanya dari tadi saya diem aja, saya senyum-senyum. Jadi buat kami yang betul adalah kita ikut dengan aturan mainnya, rule of the game. Karena rule of the game itu yang membuat rakyat bisa memutuskan dia akan protes atau tidak, dia akan